Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Eni Fatmawati. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Pembelajaran kita kali ini akan mempelajari contoh pelaksanaan Pancasila sila ke-1. Contoh pelaksanaan Pancasila sila kedua. Menyebutkan jenis-jenis patung dan cara membuat patung. Pada pembelajaran kali ini, yang harus kita ingat adalah tentang Pancasila. Tentunya kalian sudah hafalkan bunyi Pancasila. Baik, kita akan mengulas sila pertama. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dari situ kita bisa mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan terhadap agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nah, ada hal-hal yang dapat menjadi contoh pelaksanaan Pancasila sila pertama. Yang pertama, menghargai kerukunan antar umat beragama. Kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai terhadap penganut agama lain. Di Indonesia terdiri dari beberapa macam agama dan kepercayaan. Kita harus toleransi terhadap agama lain. Dan apakah kalian dapat menyebutkan contoh yang lain terhadap pelaksanaan sila pertama ini? Baik, kita lanjutkan untuk mengulas sila Pancasila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sini kita dapat belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian. Nah, contoh-contoh yang menunjukkan nilai-nilai dari sila kedua ini adalah ketika kita menjenguk teman kita yang sakit. Ini menunjukkan kalau kita memiliki solidaritas antar sesama manusia. Nah, anak-anak, saya yakin kalian memiliki banyak teman berasal dari berbagai macam suku, bahasa, dan ras. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras, serta memiliki banyak sekali budaya dan lingkungan alam yang begitu banyak macamnya. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Yang pertama adalah bawang merah. Tahukah ini? Kalau di tempat saya ini disebut brambang atau bawang merah. Bawang merah dipakai untuk bumbu, untuk mengobati beberapa penyakit. Bawang merah hidup di Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina
adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Tahukah kalian gambar apa ini? Ini adalah gambar jahe. Jahe dipakai untuk bumbu, makanan, minuman, serta untuk mengobati beberapa penyakit. Bisa dipakai juga untuk membuat minuman segar. Wah, banyak sekali ya ragamnya di Indonesia kita tercinta ini. Anak-anak, tahukah kalian Indonesia itu kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satunya juga keanekaragaman kerajinan dari berbagai tempat. Karena Nusantara ini sangat luas. Kali ini kita akan membahas patung anak-anak. Kalian pasti pernah melihat patung kan? Coba sebutkan apa saja jenis-jenis patung yang kalian ketahui. Mari saya kenalkan jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung. Yang pertama, patung kerajinan. Memiliki nilai jual yang tinggi sehingga seringkali diperjualbelikan. Yang kedua, patung seni. Memiliki nilai estetika yang tinggi sehingga digunakan untuk bangunan-bangunan sebagai bentuk keindahan. Yang ketiga, patung dekorasi. Digunakan sebagai penghias rumah, bangunan, ataupun bangunan yang lain. Yang keempat, patung arsitektur, penunjang dari konstruksi suatu bangunan. Yang kelima, patung monumen, sebagai pengingat kejadian sejarah masa lampau. Dan yang keenam, patung religi. Patung religi digunakan sebagai sarana beribadah. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Cara membuat patung dari tanah liat: siapkan tanah liat atau gambut, tanah yang susah dilalui air. Tentukan tema patung yang akan dibuat. Siapkan air untuk membentuk tanah tersebut. Rapikan bentuk patung dengan jari tangan, kemudian jemur patung tersebut di bawah sinar matahari. Selain membuat patung dengan tanah liat, kalian juga bisa membuat patung menggunakan adonan plastisin. Bahan-bahan membuat adonan plastisin: 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya: campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam sebuah wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan itu hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Apakah kalian pernah melihat kerajinan plastisin? Tentu kalian terbiasa memainkannya. Nah, sekarang kalian bisa mencobanya di rumah bersama dengan keluarga kalian. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.